Oke, sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, silakan semua kelas pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Adi, Afika, Ahmad. Gak ada keterangan ya? Altaf, Anissa, Asri, Cinta, Dava, Dendi, Desi, Artiana, Dea, Gilang, Ilham, Indri, Khairul, Laura, Tata, Maria, Alif, Hafiz, Kurniawan, Saril, Muhyiddin, Nasila, Nova, Putri, Raka, Randy, Rio, Siti, dan Sonia Prianto. Oke, berarti yang tidak hadir ini tadi 4 orang ya? Oke, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan sedikit memberikan games. Karena ini kan udah menjelang siang ya, supaya kalian tetap fokus dan gak ngantuk pas dengerin pembelajaran nanti. Paham? Oke, sekarang untuk rules gamenya, di bagian sebelah kiri, di bagian yang sebelah sini ya, kalian membentuk tangan seperti ini. Ini posisinya yang nanti akan ditangkap. Yang sebelah sini itu tugasnya untuk menangkap temannya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang menjauh, tangannya dijauhkan. Kan didekatkan, dijauhkan. Kalau Ibu bilang menangkap, harus bisa menangkap temannya, ya. Dan yang sebelahnya usahakan jangan sampai tertangkap. Paham? Oke, kita mulai ya. Boleh berhadapan. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Menangkap siapa? Lebih jauh, mendekat, lebih dekat, menjauh, lebih jauh, mendekat, tangkap. Sekarang superposisi, mendekat, menjauh, mendekat, lebih dekat, lebih jauh, mendekat, menjauh, tangkap. Sekali lagi. Siap semuanya? Menjauh, lebih jauh, mendekat, menjauh, lebih jauh, tangkap. Terima kasih sudah ikut semuanya. Oke, anak-anak perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang teks iklan dan cara menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penyampaian informasi itu tidak hanya melalui iklan, tetapi juga dapat melalui surat, terutama surat resmi. Nah, coba kalian bayangkan jika sekolah ini mengadakan rapat dengan orang tua wali murid, menurut kalian bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut agar terlihat sopan dan resmi? Menggunakan bahasa baku, menggunakan surat. Iya, betul sekali jawabannya. Nah, agar informasi penting dapat disampaikan dengan
nomor surat. Dan yang keempat, terdapat tanda tangan dan cap atau stempel. Kemudian bentuk penulisannya harus teratur. Paham? Sekarang ibu tanya nih, kalau surat pribadi biasanya kan harus santai, tetapi kenapa dalam surat pribadi dan surat resmi itu dia penulisannya berbeda? Ada yang bisa jawab? Kenapa dalam surat pribadi dan surat resmi itu bahasa yang digunakannya berbeda? Ada yang bisa jawab? Oke, karena dalam surat resmi dia itu memiliki instansi, kemudian ada lembaganya, jadi dia harus menggunakan bahasa yang baku. Beda ketika kita menuliskan surat pribadi. Biasanya surat pribadi itu ditujukan ke sesama teman atau mungkin kerabat. Itu dia menggunakan bahasa yang lebih santai. Paham? Paham. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur surat resmi. Ini Ibu ada contoh, salah satu contoh surat resmi dari sekolah kita. Ini contohnya bisa dilihat. Nah, anak-anak, untuk struktur yang pertama itu ada kop surat. Kop surat itu ada di bagian atas. Semuanya bisa dilihat. Di bagian atas, ini di sini dia ada yang namanya kop surat, ya, menunjukkan identitas instansi pengirim surat. Biasanya dia ada kayak alamatnya, jalannya, kemudian pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 10 Tukajaya. Ini adalah contoh kop surat. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Nah, di bagian pinggir sebelah kanan ini ada tanggal suratnya, kelihatan? Nah, tanggal surat itu dibuat untuk menunjukkan waktu surat itu dibuat. Kemudian ada nomor surat. Letak nomor surat itu ada di bagian atas. Kelihatan nggak semuanya? Ada di bagian atas. Boleh dilihat ya. Oh, Ibu membawa contohnya agak sedikit kecil. Ada di bagian atas. Nomor surat itu biasanya merupakan kode atau identitas surat resmi. Nomor surat memudahkan pihak pengirim untuk menyampaikan atau mencari kembali surat yang diperlukan. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu menunjukkan ada atau tidaknya dokumen tambahan yang disertakan. Jika tidak ada, biasanya ditulis dengan tanda strip, ya. Contohnya, ketika surat ini surat undangan, ya. Kemudian kalau ada lampirannya, biasanya di belakang dia ada lampiran lagi. Contoh kegiatannya apa aja yang mau dilakukan besok. Berarti kan suratnya berlampir 2 lembar. Itu contoh lampiran. Kemudian hal atau perihal. Hal atau perihal itu berisi tujuan singkat surat. Dengan membaca bagian ini, penerima dapat langsung mengenali isi utama surat. Seperti yang ada di buku, ya, bisa dilihat. Kemudian alamat tujuan. Untuk alamat tujuan ini menunjukkan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Penulisannya harus jelas dan sopan agar surat sampai kepada pihak yang benar. Kalau alamat tujuan tidak jelas, yang mungkin terjadi itu apa? Kalau alamatnya nggak jelas, kira-kira gimana? Nyasar, ya, betul sekali. Kalau alamatnya tidak jelas, kemungkinan yang terjadi surat itu bisa salah tujuan dan tidak sampai ke penerima. Paham? Yang selanjutnya ada salam pembuka. Contohnya, misalnya kalau dalam surat itu kan ada tulisan dengan hormat atau yang terhormat, kayak gitu, ya. Ada kan contohnya? Nah, itu contoh salam pembuka, digunakan sebagai pembuka surat yang sopan sebelum masuk ke isi surat. Kemudian ada isi surat. Untuk isi surat ini merupakan bagian utama karena berisi informasi penting yang ingin disampaikan. Contohnya menjelaskan tujuan kegiatan, waktu, ataupun tempat dan informasi lainnya. Paham? Kemudian setelah isi surat ada salam penutup. Salam penutup ini
Hafiz, karena dia harus menunjukkan identitas instansi pengirim surat. Kalau tidak ada kop suratnya, nanti dikira bukan surat resmi, ya, paham? Oke, boleh dilanjutkan. Karena dirasa waktu kita udah mau habis ya, tugasnya boleh dilanjutkan di rumah atau pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Ada yang bersedia? Oke, Desi silakan, teman-teman perhatikan ya. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal atau kedinasan. Surat resmi biasanya dibuat oleh sekolah, instansi, organisasi maupun perusahaan. Oke, teman-teman semuanya paham nggak? Ya. Oke, untuk penjelasan materi kita hari ini sudah paham ya? Ibu tegaskan kembali, surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal, ya, bisa oleh sekolah, instansi, organisasi ataupun kedinasan. Dengan struktur surat, yang pertama ada kop surat, kemudian tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal ataupun perihal, kemudian alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama ataupun tanda tangan. Paham semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurutkan kepada kita masing-masing. Doa selesai. Salam.